Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwati at-tullab, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Bersyukur atas nikmat yang banyak maupun nikmat yang sedikit, yang banyak sekali kita terluput dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati at-tullab, sebelum Ustadz memulai pada kajian pembekalan sebelum liburan, Ustadz ingin mengingatkan kepada diri Ustadz pribadi dan mengajak kepada antum semua untuk senantiasa menjaga adab, berhias diri dengan adab di majelis ilmu. Apalagi kita sedang akan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya dari kita sebagai seorang penuntut ilmu syar'i senantiasa berhias diri dengan adab ketika bermajelis ilmu. Semua dari kita sudah memahaminya dan semua dari kita sudah tahu bagaimana adab-adab dalam bermajelis. Tidak ngobrol dengan temannya, tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Ini sering sekali diingatkan oleh para asatidzah mengenai tentang adab, karena dengan adab kita mendapatkan berkahnya ilmu. Kalau hanya sekedar ilmu saja itu tidak cukup. Dengan adab kita mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Taib ikhwati at-tullab, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita sudah melalui hari-hari ujian dan sebentar lagi antum semuanya akan kembali ke rumah masing-masing dalam rangka liburan akhir semester. Ujian sudah berlalu, hasil kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha upaya sudah kita lakukan, sudah kita kerahkan semaksimal mungkin. Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu Ustadz ingatkan di sini, hasil nilai bukan hanya sekedar tulisan atau angka di atas kertas, tetapi bagaimana hasil dari ilmu yang kita dapatkan bisa untuk kita amalkan dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kita. Apakah ketika selesai dari ujian
kemudian sudah kita tidak mengamalkan ilmu? Jelas tidak. Kita liburan, kita di hari-hari remedial dan seterusnya, kita senantiasa mengamalkan ilmu yang kita sudah dapatkan. Itulah seorang penuntut ilmu yang hakiki. Tujuan utama kita menuntut ilmu untuk diamalkan. Makanya ketika liburan, apa yang sudah kita pelajari dari hadis, kemudian dari ayat, kita praktekkan di rumah, kita amalkan di rumah. Karena ujian akhir semester ini bukan akhir dari segalanya. Taib ikhwati atulab azani Allahu ayyakum. Di pembahasan pada malam hari ini, Ustadz ingin mengingatkan sebuah nasihat, di mana nasihat ini penting dan sangat penting untuk kita sebagai seorang muslim, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Kita semua sudah mendengarkan, sering kita dengar ayat-ayat hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya di dalam ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu lah yang memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah satu. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dan dengan sebaik-baiknya. Jadi setelah kalimat la ilaha illallah, Allah tidak menyuruh kita puasa, tidak menyuruh kita salat, tetapi apa yang kedua? Wabil walidaini ihsana. Saking besarnya kewajiban kita untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayu a'malin ahabbu ilallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, summa ayyun, qala summa birrul walidain. Kemudian summa ayyun, qal summal jihadu fi sabilillah. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau menjawab, yang pertama, salat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya, bukan salat di dalam waktunya. Dibedakan ya. Bukan salat yang menunda-nunda salat sehingga salat di akhir waktu, tetapi as-salatu ala waqtiha, tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, jihad fi sabilillah. Lihat di sini ayuhas syabab.
amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang anak berbakti memuliakan kedua orang tuanya. Di saat hidup kita, di saat itulah kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa memuliakan kedua orang tua dan senantiasa mengurai senyum kedua orang tua kita. Banyak dari kita yang menginginkan kebahagiaan. Banyak dari kita juga yang menginginkan kesuksesan. Dan kita semua menginginkan masuk ke dalam surga. Tetapi kita lupa akan hal yang satu ini. Amalan yang bisa mendatangkan kebahagiaan, amalan yang bisa mendatangkan keberkahan, dan amalan yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adi' dzalikal baba aw ihfazhu." Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Sebenarnya kita sudah mudah. Kita ingin mendapatkan surga, kita berbakti kepada orang tua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh." 3 kali Nabi menyebutkan celakalah, celakalah, celakalah. Kemudian para sahabat bertanya, siapa orang-orang yang celaka ini? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Liman adraka walidayhi 'indal kibari aw ahaduhuma fadakhalan nar." Barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya tetapi dia tidak beramal, tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka orang itu tidak masuk ke dalam surga. Lantas bagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita? Apakah selama hidup kita ini kita pernah mengatakan kata-kata yang menyakiti orang tua? Ataukah selama hidup kita pernah ada perilaku kita yang menyakiti hati kedua orang tua kita? Ataukah selama hidup kita pernah mengecewakan kedua orang tua kita? Maka dari sini Ustadz menyampaikan dari hati yang paling dalam, perbaikilah kondisi kita, perbaikilah hubungan kita kepada kedua orang tua kita.
mumpung belum terlambat. Penyesalan akan datang di akhir. Penyesalan pasti akan datang di akhir. Berapa nikmat yang kita sudah lalui, liburan kita lalui. Liburan itu nikmat atau tidak? Yang dimaksud kenikmatan saat liburan ini adalah kenikmatan waktu kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita membantu kedua orang tua kita, kita tidak memberatkan kedua orang tua kita. Kita senantiasa menjaga hubungan baik kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian Ustadz ingin menyebutkan bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa memberikan kegembiraan kepada seorang mukmin termasuk sedekah. Kita memberikan kegembiraan, kita membuat senang teman kita, itu termasuk sedekah. Apalagi kita memberikan kebahagiaan, apalagi kita memberikan tangis haru, kebahagiaan kepada kedua orang tua kita, pahalanya berlipat-lipat. Ketika seorang talibul ilmi ketika liburan membawa hasil menuntut ilmunya ketika di pesantren, dia mendapatkan ranking terbaik misalnya di kelasnya, maka yang didapat oleh kedua orang tua adalah tangisan. Bukan tangis karena sedih, tetapi karena haru, bahagia. Ternyata anak yang dibesarkan dari kecil, dirawat dengan sungguh-sungguh, bisa memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Kemudian bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang kedua adalah berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi hendaknya dibedakan berbicara dengan kedua orang tua dan berbicara dengan teman kita. Jangan kok disamakan dari segi nada kita berbicara, kemudian pilihan kalimat kita. Benar-benar kita jaga ketika kita berbicara dengan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua kita. Mungkin kita tidak sadar, satu kalimat saja bisa menyakiti hati kedua orang tua kita. Kita tidak sadar, kita tidak rasakan kedua kalimat tersebut. Kita lontarkan begitu saja, mungkin karena emosi sesaat, atau mungkin sedang tidak enak hati kepada kedua orang tua, kita melemparkan kalimat yang menyakiti hati kedua orang tua kita. Jadi kita itu melontarkan sebuah kalimat kepada orang lain sesama kita,
itu seperti kita melontarkan batu ke dalam lautan. Tidak tahu batu di lautan itu akan jatuh di bagian dasar laut yang mana? Apakah di dalam hati atau di dalam laut yang paling dalam, atau hanya sekedar di permukaan? Begitulah perumpamaan. Kita melontarkan kalimat, mungkin kita tidak sadar kalimat itu, kita lontarkan spontanitas begitu saja, tetapi kalimat itu yang membuat kalimat itu jatuh di dalam hati yang paling dalam. Dan hati-hati terhadap kalimat yang kita ucapkan. Kita sudah tahu mengucapkan sebuah kata saja atau yang sejenisnya, atau itu sudah termasuk dari kalimat Mungkin ketika antum disuruh ke warung, belikan gula, tapi antum jawabnya, itu sudah termasuk dari kalimat Dan ini tidak pantas untuk kita lontarkan kalimat ini kepada kedua orang tua kita. Jadi kita pilih kalimat, jangan samakan kita ngomong dengan sesama teman kita. Apalagi sampai wal'iyadzubillah kita membentak kedua orang tua kita. Jangan sampai, ikhwah. Dan itu bisa menjatuhkan seseorang ke dalam dosa yang besar. Dan kita tidak boleh berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Meskipun mungkin kedua orang tua kita, mungkin kita tidak setuju dengan pendapat kedua orang tua, mungkin kedua orang tua kita, ayah ibu kita selalu memaksa kita, tetapi insya Allah itu untuk kebaikan kita semuanya, untuk kebaikan anak-anaknya. Tidak mungkin orang tua itu menginginkan keburukan kepada anak-anaknya. Atau mungkin mempunyai keinginan, misal yang ditemukan banyak santri itu banyak keinginannya ketika liburan, kemudian tidak dituruti oleh kedua orang tuanya, melontarkan kalimat yang kasar, yang menyakiti hati. Itu tidak pantas untuk kita lakukan. Karena hati-hati ya syabab, ridha Rabbi fi ridha walid. Jadi ridha Allah itu berada di ridha kedua orang tua kita. Sebaliknya, murka Allah berada di dalam murka orang tua. Hati-hati dengan ini. Kemudian yang ketiga, bentuk berbakti kita kepada kedua orang tua, yaitu tawaddu dan rendah diri. Tidak boleh sombong. Apalagi mungkin kalian sudah menuntut ilmu, orang tua antum dari segi keilmuan kalah dengan antum. Antum bisa berbahasa Arab di sini, bisa ngomong lancar dengan berbahasa Arab di sini. Kemudian kok antum sombong kepada orang tua,
Itu tidak boleh. Yang hendaknya dilakukan adalah tawadhu, tetap rendah hati, rendah hati. Kita ajarkan kepada orang tua kita kemudian bentuk yang selanjutnya yang kita bisa lakukan ketika liburan, yang kelima, yang keempat, mendoakan orang tua sebagaimana di dalam ayat Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini tidak hanya ketika liburan, ketika di pesantren jangan lupa kita selipkan doa kebaikan untuk kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita yang telah mendidik kita, membesarkan kita. Doanya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, wahai Rabbku kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Seandainya mungkin orang tua masih berbuat kemungkaran yang kita tidak inginkan, ya kita sampaikan dengan hikmah. Kemudian kita doakan orang tua kita agar meninggalkan kemungkaran tersebut. Dakwah yang paling ringan, yang paling hikmah itu adalah dengan apa? Dengan akhlak mulia. Dengan akhlak mulia kita bisa berdakwah. Kemudian yang selanjutnya, ikhwah, lantas bagaimana kita berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia? Misal salah satu atau keduanya. Yang bisa kita lakukan agar kita berbakti kepada orang tua adalah yang pertama, kita lakukan meminta ampun kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang nasuha bila kita pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua sewaktu mereka masih hidup. Jadi kita bertobat ketika dulu waktu orang tua masih hidup kita durhaka kepada orang tua. Orang tua masih hidup kita durhaka kepada orang tua. Makanya belum terlambat antum semuanya yang masih memiliki orang tua yang lengkap, belum terlambat untuk antum berbakti memuliakan orang tua kita. Gunakan waktu kurang lebih 3 pekan ini untuk benar-benar berbakti memuliakan orang tua kita. Orang tua kita, ayuhal ikhwah, semakin hari semakin memutih rambutnya, semakin hari semakin bertambah usianya, dan kita belum ada kesempatan untuk membahagiakan orang tua kita. Kalau tidak kita mulai dari sekarang, lantas kapan lagi kita bisa membahagiakan orang tua kita? Kita lihat seorang tabi'in, Uwais bin Amr Al-Qarni. Bagaimana ceritanya? Menggendong ibunya untuk berhaji dari Yaman ke Mekah. Digendong, ikhwah. Bukan dinaikkan kendaraan kemudian Uwais itu yang jalan, tidak.
ibunya dibawa di punggungnya. Maka dari itu kita mulai dari sekarang untuk memberikan senyuman, mengurai senyum dari orang tua kita, membuat tertawa bahagia, senyuman bahagia kepada kedua orang tua kita. Belum terlambat. Jangan sampai orang tua kita meninggal, kita belum melakukan, belum berbuat baik, belum memuliakan orang tua kita. Kita durhaka, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak semestinya. Maka jangan sampai terlambat. Kemudian yang kedua yang kita bisa lakukan, kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia dengan cara mendoakan kedua orang tua kita. Mendoakan kedua orang tua kita. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, menyambung tali silaturahmi kepada orang yang keduanya juga pernah menyambungnya. Jadi ketika dulu orang tua kita punya kerabat, paman, bibi, dan yang lainnya. Dulu semasa hidupnya orang tua kita menyambung silaturahim kepada mereka semua. Maka ketika orang tua sudah meninggal dunia, kita yang menyambung silaturahimnya. Kita sambung estafet silaturahminya. Itu adalah bentuk kita berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birra an yasila ar-rajulu ahla wudda abihi ba'da an yuwalli." Sesungguhnya termasuk kebaikan seseorang adalah menyambung silaturahmi kepada teman-teman bapaknya sesudah bapaknya meninggal. Itulah yang bisa kita lakukan, berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal. Dan kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan wasiat yang sesuai dengan syariat. Wasiat semisal orang tua kita sebelum meninggalkan wasiat, kita diperintahkan untuk amanah untuk menjalankan wasiat tersebut. Itulah bentuk-bentuk bakti kita. Sebagian bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Kemudian manfaat dari berbakti kepada orang tua itu apa? Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama, jalan mudah menuju surga. Ini surga sudah jelas di dalam hadis disebutkan orang tua itu pintu surga paling tengah. Jadi surga nih sudah dibuka lebar-lebar untuk kita. Tinggal kitanya mau masuk atau tidak. Gampang dengan hanya berbakti kepada orang tua.
kita bisa memasuki pintu surga yang disebutkan tersebut. Kemudian yang kedua, dari manfaat berbakti kepada orang tua, dipanjangkan umur dan diberkahi rizkinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yumadda lahu fi umrihi wa an yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah." Siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan dengan kerabatnya, yaitu silaturahim. Kemudian yang ketiga, mendapatkan doa baik dari orang tua, yang kita tahu bahwasanya doa orang tua itu mustajab. Jangan sampai orang tua mendoakan keburukan untuk kita karena kita durhaka kepadanya. Karena orang tua kita tidak ridho kepada kita, kemudian mendoakan kita keburukan, wal'iyadzu billah. Karena doa orang tua itu mustajab. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awat yustajabu lahunna la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid liwaladihi." 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian, doa baik orang tua kepada anaknya. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Ada beberapa pengumuman terkait kegiatan yang akan dilakukan kita di esok hari. Hadza ma aqulu lakum, ini yang bisa Ustadz sampaikan pada pembekalan sebelum liburan di malam hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Setelah azan akan ada pengumuman. Tafadhal al-muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.